sahabat Golkar, ketemu lagi dengan kita. Saat ini kita lagi di Trambesi, Hotel Trambesi di Serpong dan Tangerang Selatan. Bersama saya ini ada yang terhebat di DKI. Waduh. Kepala BSN DKI, Bang Dino. Halo, apa kabar? Terus ada Bang Sanusi. Siap. Bang Sanusi ini fungsionaris Partai Golkar tingkat pusat dari Dapil Banten 3, Tangerang Raya. Nah, yang paling cantik di antara kami di sini. Ini yang paling cantik sendiri nih. Paling cantik macam nggak ganteng nih. Nih, ada yang nggak kenal dia kalau di Golkar. Mbak Herna, kebetulan juga masih fungsionaris Partai Golkar juga di tingkat kabupaten kota. Ya. Dari mana? Dapil mana? Dapil Pondok Aren, Tangsel. Dapil 5. Tangsel 5. Ya. Oke, sahabat Golkar, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai. Kita ya sebatas bincang-bincang anak muda Golkar lah, sebagai sama Gen apa kita? Ya gen. ya, Gen tengah-tengah. Gen tengah. kita baby boom. Baby boomers. Baby boomers. Ya, kan kebetulan kita tadi di acara pembukaan TOT Badan Saksi itu dibuka oleh Bapak Ketum Bapak Ahmad ya, itu memaparkan gini. Saya jujur, oh iya ya, saya mikir iya ya, kalau dulu itu kan cuma sampai di Pokar ya, Golkar itu cuma sampai di tingkatan paling bawah itu kan Pak Heran namanya? Kan ada dari desa tingkatannya kan Karpedes baru ke apa namanya tadi itu ya? Pokar. Bukan Pokar ya. Ya, kelompok kader. Pokok ada. Jadi dusun lah sebenarnya kan, Ya, dari dusun. desa, dusun, ya kan, Kampung. RT kan gitu. Nah, Itu dulu di zaman ketika masih Orde Baru. ya. Waktu itu Sadar banget. partai cuma 3. Dan kita paling basis bangsa. Sekarang kan konteksnya partai udah banyak nih. Oke. Bahkan Udah modern lah ya. ya, bahkan yang tadinya dari Golkar akhirnya pecah. Mereka artinya Golkar benar enak lah. Iya. Semuanya dari Golkar. Semua dari Golkar kan. Nah, kayaknya memang kita butuh terobosan baru. Nah, tadi Pak Waketum kita itu tiba-tiba menyampaikan bahwa ke depan kaderisasi di Golkar mungkin keorganisasian itu bukan lagi seperti dulu, tapi sekarang kita lebih berbasis TPS. Nah, saya mau minta pendapat ini, mulai dari Bang Dino dulu nih. Kira-kira gimana tuh tantangannya atau challenge-nya atau gimana? Baik. Terima kasih Bang Indra. Ini menarik sekali. Kami di Jakarta kebetulan alhamdulillah sudah melaksanakan TOT sebelumnya, udah ada 24 batches yang kita laksanakan. Kami ini di DKI Jakarta hanya menjalankan PO 01/9/2019 yang diamanatkan oleh DPP kepada sebuah badan, yaitu Badan Saksi Nasional, untuk diturunkan kepada provinsi, kabupaten, dan kota madya. Ini luar biasa gerakannya. Apalagi yang namanya BSNP, PGTPS. Sekarang rasa-rasanya sih aura kemenangan itu sudah terasa walaupun belum bertanding loh Bang Indra. Betul. Ini kita belum bertanding. Gini, di DKI ini sekarang unik. Golkar ini partai gurem karena cuma 6 kursi Di provinsi. dari 106. Sekarang dari gerakan bacalek, dari gerakan saksi, memang tidak terlalu masif karena sangat sulit mencari orang untuk menjadi saksi di DKI Jakarta karena perang hoax dari partai lain. Lo nanti gue kasih segini ya, segini itu diperangin terus. Sedangkan kita di Golkar saat ini kita hanya menjalankan prosesi perekrutan, kaderisasi maupun pelatihan yang baik dan benar melalui PO tadi. PO ini sudah menyeluruh sekali menurut kami di DKI, dan sekali lagi kami hanya menjalankan PO ini untuk prosesi pemenangan Golkar di 2024. Mbak Herna, unik Bang Indra, Bang Sanusi,
DKI ini kalau kita jalan ada macan ketemu macan lagi, susah handle gitu. Tetapi dengan adanya BSNPG TPS ini, semua modal politik kita sebagai partai politik Golkar ini terukur dan terhitung. Dimulai dari saksi itu sendiri sampai orang yang akan mencoblos. Potensi suara ini terukur. Ya, berapa? Luar biasa. Di DKI itu BSNPG TPS itu 20 orang, 15 sampai 20 orang Per TPS. per TPS. Kami paksakan gitu karena apa? Kami mau menang di DKI. Kami mau Golkar menjadi pemenang di 2024 Menang banyak. DKI. Menang banyak. Harus. Bukan cuma menang aja. Bukan cuma menang. Menang banyak. Sulit memang tapi bisa bodoh. Ini yang tadi dalam teori tuh ada satu julukan bagi orang-orang BSN ini. Kami adalah kumpulan orang-orang bego, tolol, dungu dan gila. Kenapa? Karena kami tololnya itu membahas walaupun capek-capek dari jam 2 sampai jam 2 pagi itu ngumpul seminggu 2 kali, Bang. Kata orang, tolol banget nih orang ngapain sih? Memang untuk membahas proses pemenangan yang ngejelimet sebenarnya, tapi kita jalani satu-satu sesuai dengan arahan PO saja. Dan ini PO ini kuat sekali dan mudah-mudahan ini menjadi satu tonggak sejarah dan tolak ukur pemenangan Golkar 2024. Amin, amin, amin. Amin. Itu Bang Indra. Siap. Luar biasa deh BSNPG DPP ini orang-orangnya termasuk orang tolol, dungu dan bego juga. Gila juga. Di bawah kepemimpinan Bang Samud ya. Gitu. Iya. Oh, satu lagi saya tambahin, Bang. Nih ya, kita bergerak tanpa hambur-hamburin duit. Kita bergerak modalnya apa? Semangat sama kolektif kolegial, sama-sama kita urunan. Itu terjadi kalau nggak salah di DPP juga di DKI. Iya, untuk memulai ini gitu, walaupun pada akhir-akhirnya bos-bos juga bos. Karir bos. Iya. Kurang lebihnya gitu. Linda. Benar. Sulit bukan berarti nggak mungkin. Ya. Ya. Sesuatu yang sulit itu bukan berarti nggak bisa diraih. Ya. Dengan kita kerja keras, dengan kita memulai dengan segala cara, terkadang dibilang gila bisa kita raih. Buktinya hari ini pun bisa kita jalan gitu kan. Walaupun itu tadi ada itu ongkos-ongkosnya, Iya. itu negara-negara, tapi udah lah, kita jalan aja. Pokoknya kita gila. Gila untuk menang. Dari Pak Herman, gimana Pak Herman? Tadi soal kelembagaan. Kita mau ke depan ini Partai Golkar kita harus lembagakan sampai di tingkatan TPS. Itu kita mulai dari saat ini mungkin 5, 10, 15 tahun ke depan itu akan sistemnya sudah terbentuk, terpola. Kalau menurut saya sih memang dengan sekarang ini, apalagi sekarang banyak partai dan memang sudah kita bilang ini kan kedepannya pastinya akan lebih sulit lagi lah ya. Jadi dengan sistem yang dibangun Golkar saat ini dengan adanya BSNPG sangatlah tepat menurut saya gitu ya. Dengan tingkatan-tingkatan tadi untuk meraih pemenangan ke depan dengan kita moto dari BSNPG kan jaga TPS, jaga pemilih dan jaga suara itu. Jaga pemilih, menurut jaga TPS, jaga suara. Ya, menurut saya sih, waduh itu udah super lah menurut saya ya. Jadi kedepannya pastinya kita mungkin sebagai kader-kader muda juga gitu ya, apalagi sebagai mungkin caleg ya, semuanya itu. Saya enggak, Mbak. Oh enggak ya? Belum. Nanti Belum. kedepannya pastinya gitu kan. Marilah kita untuk menambah kekuatan pemenangan Golkar gitu, kita dengan cara perekrutan gitu di TPS ya, di TPS khususnya gitu kan, memang bicara perekrutan pasti harus diangkat tadi itu dididik ya, Iya. Dilatih. dibimbing karena kan untuk TPS itu dia butuh butuh pasti pemahamannya bagi core TPS ya, apapun namanya lah nanti kalau itu ya, core TPS atau saksi di TPS itu sendiri gitu kan, itu kan pasti butuh tenaga ekstra juga dan harus dipahami, mengerti gitu kan, karena supaya jangan kejadian kayak yang 2019
2019 ya waktu itu ya, sampai yang penghitungan suara yang sampai pagi sampai tengah hari segala macam itu kan kalau sampai memang banyak korban. banyak korban, kasihan juga kan kalau memang mereka nanti saksinya kita nggak paham gitu, itu yang juga akibatnya akan merugikan di partai sendiri menurut saya. Jadi memang sangat tepat menurut saya saat ini ya Golkar menggunakan BSNPG ini sampai tingkat saksi dan bicara dengan tingkat TPS, bicara tadi Pak Rito bilang ya memang betul. Jadi saksi itu paling tidak per TPS itu kita udah punya angka nih gitu. Untuk biar kita dapat kira-kira nih target kita berapa suara sih kan gitu. Jadi ya kita kejar ya di TPS-nya itu. Itu sih yang jadi Keren. saya maksudnya. Mungkin dari Ibaratnya gini, ibaratnya kita perang. ya Medan perangnya itu kan di TPS. di TPS. Betul. TPS kan? Dan itu kan ada jurinya di situ, ada wasitnya, ada penontonnya, segala macam, ada security-nya di medan itu kan. Paling nggak dari situ kan kita udah tahu nih, oh musuh kita ada sekian, yang kita mau perebutkan sekian. Paling nggak kita punya modal itu. Iya, betul. Itu kan udah membuat kita punya modal awal dari secara sistem. Jadi sistem. Dan itu tersistem, kita punya semua itu sembarang. Itulah canggihnya Golkar kan. Iya, iya. Bang Uci, gimana Bang Uci? Ya, saya sih berpikir gini ya, saat waktu kita ngelihat di luar partai, kita kan dulu di luar partai nih, ngelihat partai itu Sebelum masuk di Golkar. ya di luar partai. Tadinya di mana tuh, Bang? Saya nggak berpartai, Oh, gitu. tapi ngelihat di Golkar ini memang Berarti paling junior. penuh pembaharuan, penuh ini. Saya cuma bilang gini, kok kalau siapapun dia mau uangnya banyak apa segala macam gitu, orang masuk rumah sakit itu pasti walaupun di IGD ditangani, administrasi harus dilakukan. Nah ini kan BSNPG ini hadir sebenarnya menurut saya gini, dia bagian administrasi gitu. Oke. Ini coba konteks ini dipahami gitu, karena gini, semua caleg yang turun, partai turun ini kan memang kerja politik, tapi kerja politik itu cuma sampai hari pencoblosan. Nah, setelah hari pencoblosan jam 13 teng ke atas sampai hasil pemilu itu didapat, itu semuanya kerja administratif. Iya. Gitu. Betul, betul. Kerja administratif inilah kita butuh orang, namanya butuh Badan Saksi Nasional Partai Golkar tingkat TPS, Mbak Hera. Karena kalau dia nggak punya orang yang ngurus administrasi, itu orang kejar-kejar tuh di ruang perawatan. Makanya tadi itu harus di TOT tadi kan? TOT. Begitu dia kejar-kejar, administrasi nggak selesai. Kata dokter, udah selesai belum administrasinya? Oh belum Pak, masih diurus. Ini orang sampai modar, itu administrasi nggak beres. Nah ini yang sering terjadi di partai politik. Saya bilang, oh ternyata Golkar ada BSN loh, Badan Saksi Nasional. Nah itu yang bikin saya tertarik. Kenapa harus memilih Golkar? Dan hari ini maju lewat partai Golkar. Majunya di mana? Majunya di mana? Di saya Orang raya. saya kebetulan diamanatin partai suruh maju di Dapil 3 Banten, itu dapilnya Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten dan Tangerang Selatan. Untuk DPR RI. DPR RI. Jadi saya bilang gitu Mbak Herna. Jadi kita nih lupa partai ini pada sisi administratif. Ya, betul. Nah makanya BSNPG TPS itu hadir adalah bagaimana menyiapkan saksi tiap TPS. Jadi saksi inilah yang mengurus administrasi suara kita. Jangan sampai kecolongan lagi kan gitu. Iya, makanya bener kata Bang Dino, di Jakarta sampai dilatih nih, bagaimana sih cara nulis C1, Ya. bagaimana sih cara menulis DAA, bagaimana sih cara menulis DA, sampai DB, sampai DC, sampai tingkat pusat. Nah ini semua kerja administratif tuh. Maka BSNPG ini hari ini seperti TOT tadi dibilang Pak Ketua TP, tujuannya adalah bagaimana semua saksi Partai Golkar memahami konteks administrasi kepemiluan sehingga semua kerja politik sebelum hari pencoblosan yang sampai hari pencoblosan itu terdokumentasi dengan baik sehingga angka itu dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Ya tadi Mbak Yana bilang, Targetnya Iya. jadi Targetnya tercapai pasti. kan gitu. Kita percobaan
Percuma kerja politik, ngimpun 50 orang di TPS A, ya kan? Mereka udah datang nih ke TPS. Tapi yang kerja administrasi, udah catatnya tuh nggak ada gitu. Itu 50 orang bisa hilang tuh. Ngapain, Pak? Bahkan begini saya potongnya. Di pemilu yang sebelum-sebelumnya, jangankan antara dengan partai A dengan partai B, kita dengan partai lain, antara sesama caleg partai Golkar aja saling minta dong C1-nya, minta dong C1-nya, Ini saling tutup. kalau nggak salah namanya jaga pemilih ya. Ya. Ini awalnya jaga pemilih. Jaga pemilih. Makanya saya tuh setuju kalau hari ini Golkar kenapa lebih siap. Jadi kalau ada 10 caleg misalnya dalam satu dapil, itu sudah bisa terpetakan suaranya si caleg berapa, kemudian komponen kursinya cukup atau tidak. Yang jadi siapapun bisa terukur. Standarisasi secara administrasinya tuh ada gitu. Makanya kerja BSNPG, catat dulu siapa yang mau milih kan? Iya. Ada orang di TPS, catat yang mau milih, administrasinya rapi gitu loh kan? Kira-kira gitu lah Mbak Erna. Iya. Ya gini ya, yang kita mau sampaikan di sini sebenarnya padahal Golkar itu partai yang cukup canggih dan visioner. Partai lain belum memikirkan tentang BSN, badan saksi, kita udah jauh-jauh hari udah mempersiapkan badan saksi. Partai baru membentuk badan saksi, kita udah membuat sistem kerja badan saksi. Iya, betul. Sampai di tingkatan TPS, bahkan sampai pelatihannya, sampai modulnya segala macam. Kita udah bisa. Yang kita mau bilang bahwa kita itu partai yang bukan apa ya, kolot banget. Kita partai modern loh. Partai modern, canggih. Dan kita Out of the box ya. Terbuka. Out of the box. Saya mau Siapapun nambahin bisa sedikit nih, masuk, kan? Kak Indra, mau nambahin sedikit. Iya. Ini kan kita pesen leci, pesen ini segala macam, ya kan? Iya. Itu sama kayak usaha gitu. Bilnya tuh ada di sana, walaupun belum kita bayar. Nah, ini setelah kita ini bubar, bilnya ada di sana. Kalau nggak ada catatannya tuh bil, kan rugi kita sebagai pengusaha, bener nggak? Ya maka BSNPG itu buat mencatat administrasi yang kayak gitu tuh, ya kan? Dapat nilainya berapa, untungnya berapa, kalkulasinya apa. Kalau nggak ada itu sih ya rugi kan. Ini kalau nggak salah namanya jaga TPS. Jaga ya. TPS. Ini jaga TPS nih barusan. Analoginya pasti. Jaga Berarti TPS. tempat ini adalah TPS yang harus kita jaga. Ya. Betul. Itu udah tepat. Keren. Baru nanti ya kan soal kita ini minum habis atau enggak ya kan, ini kan bagaimana kita jaga suara. Kalau enak pasti kita minum semua dong. Tapi kalau nggak enak kan kita tinggal walaupun kita bayar. Ya tapi kan percuma kayak gitu. Harus menang dong. Harus menang. Optimis nggak nih? Oh, optimis dong. Optimis dong. Harus lah. Di DKI malah gini, kita memaksakan orang saksi itu sesuai dengan ada kriteria saksi ya. Salah satunya adalah orang yang harus berdomisili di TPS tersebut. Itu adalah syarat utama dan harus ber-KTA. Ber-KTA Golkar. Kalau nggak, mana mungkin orang tidak ber-KTA mau bela Golkar. Atas dasar itulah kita bisa membuat kalkulasi politik untuk meningkatkan suara tadi pemilih. Di DKI itu sesuai dengan anjuran DPP. Di DPP luar biasa ini benar-benar ajarannya mudah. Sekeluarga digolkarin deh, ibu, bapak, adik, semuanya digolkarin. Ini sedapur, sekasur, sedapur nih. Sedulur, selembur, sesumur, sekasur. Sekasur dulu, sama sedapur dulu nih di rumah nih. Baru 2 rumah kanan, 2 rumah kiri, 5 rumah depan, 5 rumah belakang. Cukup, ini kan lingkungan terdekat, nggak usah jauh-jauh. Di situ aja kalau potensi suaranya kita garap dengan benar udah 50. Kalau kita garap dengan benar, anggap kuncinya cuma 50%, 25% suara. Itu dari rumah yang sekelilingnya doang. Apalagi kita mau kerja lebih, nggak usah kerja lebih lah. Kerja cukup aja. tapi menang banyak. Itu targetnya BSNPG menang banyak. Menang banyak kan suara ya. Tapi gitu. tetap juga harus logistik juga soalnya. Ya. Bicara mau kemenangan ya tetap. Ya. Dan itu harus kolektif kolegial loh. Ini ada satu ya, Bang. Ya. Doktrin partai itu adalah karya,
siaga, Gatra Praja. Ini kita sebagai kader harus paham doktrin karya, siaga, Gatra Praja. Di DKI kita kupas lebih dalam, itu sama dengan hebat, kuat, militan, dan kerja maksimal. Hebat, kuat, militan, dan kerja maksimal. Orang yang berkarya itu pasti hebat. Karya, siaga. Orang yang siaga terus pasti kuat. Dia membantu lingkungan. Gatra ini adalah satu pandangan hidup, militansi yang dimulai dari keluarga. Jadi kalau ada acara-acara Bang Indra nih, Bang Uci, Mbak Erna, laki-lakinya nih, suami-suaminya kerja deh. Di situ bikin bazar tuh. Anak-anak, ibu main bazar deh. Jadi kita harus mulai. Jadi jangan bilang kita suruh keluarga lain, lu keluarga lu digolkarin, sedangkan keluarga kita belum golkar. Kalau saya sih alhamdulillah deh. Anak 4, istri golkar semua. Sama dong. Jadi iya dong, harus dong. Jadi kita buktikan. Saya kemana-mana juga ditemenin sama istri. Kemudian ya bukan takut istri sayang sama kita. Jangan jangan pindah kota. Jaga gitu. Sama kan jaga TPS gitu. Harus dimulai dari keluarga. Itu jaga pemilih namanya. Jaga pemilih, Iya, jaga suami. Jadi memang Gitu, Bang. keluarga kita harus kita jaga itu. Iya. Semua. Biar dia jadi konsep jaga pemilihnya jelas. Iya. Dari keluarga, tetangga, kemudian teman sekampung. Iya. Kasur, sedapur, Sesumur, Sedulur, selumur. Selah. Iya. Padahal saya juga anak bawang di Golkar. Awal di Golkar itu adalah lo kalau mau berhasil di partai politik itu harus syarat garis tangan. Garis tangan ini dipengaruhi oleh tanda tangan, campur tangan dan buah tangan. Saya bilang inilah yang membuat kos politik jadi besar. Ya. Jadi makanya kita balikan lagi kepada pemikiran konservatif lagi, bahwa kita mulai dari keluarga kita. Militansi timbul karena keluarga ini. keluarga kuat, siaga, Karya, Para siaga, BSN. Gatra Praja. Ya memang bicara politik memang harus ada semacam pendidikan politik yang perlu ya. Lihat masyarakat sekarang ini kan pragmatis bicaranya, ya kan? Sekarang itu ini fakta. fakta sekarang begitu. Jadi kalau yang nggak ada duit, yang nggak dipilih kan gitu. Jadi memang kita harus pelan-pelan juga kayak Berubah edukasi, paradigmanya ya. edukasi ke masyarakat bahwa, lo apakah kamu cuma hanya dengan dikasih kasarannya 200.000 sekali, cuman 5 tahun. 5 tahun nih, Iya. kamu mau gimana nih untuk kedepannya Betul. kan gitu. Nah itulah dengan hadirnya Golkar dengan konsep dengan pendekatan dari SMP yang membasis sampai di tingkatan TPS, setidaknya paradigma itu pelan-pelan kita bisa rubah dengan izin-izin Iya. orang-orang kita yang Iya. mungkin jadi pengurus BSMP gitu. Iya, menggerakkan mesin sampai yang terbawah ya Bang ya. Jadi Bang ada nih cerita ini baru banget nih. Jadi dengan pola BSNPG TPS yang tadi orang dekat, keluarga segala macam. Barusan ada yang WA dia bilang, "Bang, ini lu kenal nggak orang ini?" Gue nggak kenal tuh Bang. Cuma dia bilang yang WA temen yang gue kenal, memang tim gue gitu kan. Terus dia bilang, "Bang, orang ini ngaku dia pendukung lu." "Pendukung dari mana?" Gue bilang, "Enggak, pokoknya udah pendukung lu." Terus gue tanya, "Ini dari mana?" "Oh, tanya coba saudaranya siapa." "Oh, ternyata saudaranya si A." Si A ini memang dukung gue Bang, tapi gue sama orang ini nggak kenal. Nah ini konsep itu akhirnya Iya. jalan Ya, betul. gitu. Setuju saya. Snowball Iya. effect Iya. ya. Snowball effect-nya jalan karena gue kenal sama Snowball effect. sama saudaranya cerita ke keluarganya, nah keluarganya ini ketemu temen gue. "Bang, percuma lu ngajak gue dari awal udah sama Sanusi." Nah bahasa itu akhirnya keluar. Nah Luar ini biasa. konsep BSNPG kan gitu kan, bener nggak Bang Erna? Ini bicara konsep BSNPG, saya juga teringat, oh Sanusi, tenang Mbak, gitu. Ya, iya. Iya. Karena konsepnya udah ada. Jadi nggak capek juga misalnya gini. Karena keluarga gue udah kuning semua. Contoh kayak di dapurnya Mbak Herna kan Iya. Tangsel nih, Pondok Aren. Nah kebetulan kita punya keluarga besar Pondok Aren. Beliau nggak datang sekalipun karena keluarga besar itu sudah percaya dan itu kegolkaran. Akhirnya tenang Mbak.
tinggal bawa ini, nanti gua kenalin ke keluarga, lu gak usah datang, insya Allah ikut semua. Nah itu konsep kegolkaran ya. Asal tahu aja Bang Uci ya. Pak Heru ini memang dari dulu tenang orang. Tenang banget orang. Iya benar. Dari dulu. Tapi yang bebek ya. pasti ya. Bebek tenang Yang tapi pasti ya. kakinya. Tenang tapi pasti. Tenang tapi pasti. Jadi memang gitu, konsep BSN yang dibilang itu keluarganya kuningin dulu, dari keluarga pasti tuh kemana-mana tuh. Iya. Dia ngomongnya kuning aja gitu. Nah, kita tadi udah ngobrol tentang konsep dari SMPGTPS kelembagaan. Sekarang tadi kan Bang Uci udah ngomong tuh bahwa ibaratnya itu adalah hal yang sifatnya administratif sih. Iya. Tidak seakan-akan tidak penting dilihat, tapi jadinya itu sangat menentukan akhir, sangat menentukan. Nah, sekarang tapi kan step berikutnya kan kita harus memastikan bahwa saksi Partai Golkar di tiap TPS itu harus ada. Harus ada. Iya. Harus ada. Harus Iya. ada. Itu kunci kemenangan. Betul. Bang Nino, Uci, Pak Hena, ini saya kasih tahu, asal tahu aja ya. Kalau partai lain itu masih melakukan perekrutan saksi, sebenarnya kita di Golkar bukan merekrut saksi lagi loh. Oh iya gitu ya. Benar. Kita ngapain? Kita menseleksi. Seleksi. Wah. Kita menseleksi Betul. saksi partai Golkar. Yang sekarang kita lakuin. Yang sekarang kita lakukan. Karena kenapa? Dari input data yang ada dengan adanya BSN PDTPS itu kita sebenarnya udah punya orang-orang sebenarnya. Sekarang yang kita lakukan adalah tahap seleksi saksi partai Golkar secara nasional. Kebetulan dalam pertama ini kita masih di Jawa Barat. Di bulan ini mungkin sampai dengan akhir bulan gelombang pertama di Jawa Barat. Gelombang kedua mungkin sudah di luar Jawa, bisa jadi Sumatera dan Kalimantan dalam jalannya para Paralel tuh nanti. setelah itu sampai kita berusaha sampai di semua. Nah, ada harapan nggak, atau ada input nggak, atau ada apa ya perspektif yang mau diberikan terhadap kami di BSN? Kira-kira seleksi saksi partai Golkar itu seperti apa sih? Atau bagusnya gimana sih? Siapa? Nice. Boleh Ais, saya? ya. Jawab. Oke. Di dalam pemahaman saya pribadi, partai politik ini adalah merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan ini terkadang orang bilang tabu, tapi bagi kami dengan menggunakan kalimat yang lengkap bahwa partai politik adalah satu-satunya jalan yang sesuai dengan konstitusi untuk mendapatkan kekuasaan yang akan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan cara yang amanah. Ini adalah goal besar kita, duduk di dalam kekuasaan oleh seorang pemimpin yang amanah. Untuk mendapatkan pemimpin yang amanah itu sekarang Golkar sudah melakukan prosesi kaderisasi, perekrutan dan pemberian pelatihan yang baik dan benar. Ini satu-satunya loh di Indonesia. Partai politik yang jalannya cuma Golkar. Yang lain kayaknya nggak kedengeran deh. Apa diem-diem juga seperti kita nggak diem-diem, kita Silent gitu ya. Iya. Karena ini penting, dan kekuasaan ini harus diingat oleh semuanya bahwa hanya apabila Golkar menang, rakyat sejahtera. Itu adalah target yang menurut saya harus dipunyai, diyakini dan diamini oleh kader-kader Golkar. Kurang lebihnya gitu Mas. Setuju sih. Mbak Herna duluan soal kita seleksi saksi partai Golkar. Menurut saya sih yang dilakukan sekarang ya oleh BSNPG sudah bagus ya, sudah bagus dengan menggunakan metode per TPS itu dari perekrutannya dari fungsionaris ya, udah benar, dari fungsionaris itu kan kita didik ya, kita didik untuk jadi yang kita TOT itu kan untuk menjadi guru istilahnya kan bahasanya, guru nanti yang akan diteruskan ke bawah ya sampai tingkat saksi. Nah, dengan sistem model sekarang ini yang dilakukan menurut saya udah cukup lah, udah cukup bagus.
nanti kita kasih bekalin dengan ilmu-ilmu yang disampaikan sama narasumber-narasumber yang tentunya kan narasumber kredibilitasnya juga bagus gitu ya. Jadi itulah nanti yang menjadi pemahaman bagi teman-teman untuk diturunkan nanti sampai ke tingkat TPS. Ini kan gini ya, kalau sekarang kita melakukan rekrutmen, bukan rekrutmen, kita seleksi saksi. Kenapa kita butuh menyeleksi saksi? Karena kalau sebatas kata ambil orang aja menjadi saksi, takutnya terulang lagi kejadian-kejadian Ya, dulu. betul. Dia menjadi saksi di TPS itu, tapi Tidak orangnya ngerti. dari mana? Ya, betul. Nggak tahu. Ngerti soal pemiluan? Nggak Ya. ngerti. Pada saat hari selesainya pemilihan, orangnya udah hilang. Hilang. Iya. Betul. Artinya tidak ada militansi, tidak C1 ada ini SOP. produk hukum loh. Betul. Ada tindak pidananya apabila salah dan menyalahgunakannya, itu tindak pidana. Iya, karena kita di Partai Golkar seleksi benar, hati-hati benar dengan saksi. Kita mempersiapkan betul, karena kita butuh satu saksi yang militan. Ya. Iya kan, nggak asal cuma aja. Makanya kita seleksi dari orang-orang atau orang-orang yang kita anggap sudah punya Loyalitas ya. di partai. Hebat, kuat, militan, dan kerja maksimal. Ya, Ya, tadi kalau aku sih sederhana ya bilang gini. Dalam seleksi itu minimal komponennya tuh jelas. Yang pertama, yang kata Bang Dino di Jakarta, dia harus TPS setempat. Ya. Ya. Karena itu teorinya begini. Teorinya. Kalau TPS setempat minimal dia punya keluarga, ada 2-3 orang pemilih tambahan, akan dengan hadirnya dia di TPS maka otomatis ada 5 orang yang ikut. Ya. Ketimbang kita dioper dari dia tinggalnya di A, dioper jadi saksi di B, itu dapat 1 di B tapi hilang 4 di sini. Betul. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah dia memang harus setelah diseleksi dipilih, dia harus dikasih pengetahuan administrasi kepemiluan. Minimal dia ngerti bagaimana tata cara nulis C1 Nulis C1, plano, benar. kemudian nyalin C1 plano ke C1. lagi-lagi administratif. Nah, administratif. Administratif. Bolak-balik gitu ya. Bolak-balik administratif. Tahu cara melaporkan dan menyusun administrasi yang Tuh. tetap itu. Kemudian ini sih nggak penting-penting banget sebenarnya. Yang menurut saya ini jadi bagian yang orang tuh suka lupa. Dia harus hafal teritorial Betul. di TPS dia. Paham teritorial. Ya, karakternya yang di situ. Karakter. Jadi gini, kalau TPS ini orangnya senengnya main bola, di TPS ini belum tentu tuh bisa jadi. Nah, dia harus paham yang gitu-gitu sehingga dia juga bisa Untuk approach ya, Bang, ya? Approach tuh ngerekrut ya. Iya. Orang tuh tertarik. Pendekatan. Nah, selain itu terakhir mudah-mudahan ya, ini saran saya, orangnya tuh yang memang humble, tidak bermasalah di masyarakat dan diterima di masyarakat. Karena nggak mungkin juga kita misalnya punya saksi itu, mohon maaf ya, contoh nih tukang utang, ya kan, ngajak orang, lu ntar, Iya. nah yang gitu-gitu tuh kita hindari tuh perekrutan ini. Jadi kriterianya gitu. Nah, makanya kita sekarang ini bikin seleksi saksi. Tuh. Ya, melalui kriteria saksi ya. Kriterianya ada. Tidak sebatas kata coba aja, ambil aja. Kita menyeleksi, kemudian nanti kita latih loh. Kita latih, kita bina, kita didik, kita ajarin. Bahkan kita mengajarkan cara menginfluencer satu, yang kedua cara menggalang dan melakukan lobbying, ya kan? Yang ketiga adalah cara berkomunikasi. Tapi itu seragam Public se-Indonesia. speaking ya. Public speaking. Seragam se-Indonesia. Enak banget dong jadi caleg sekarang ya. Iya, enak karena ada ilmunya, dari Golkarnya ada ilmunya, kita dibekali, jalannya enak gitu kan. Lagi-lagi saya bilang kan, kalau dulu itu Golkar itu selalu jadi role model party, gitu kan? Dia selalu diikutin oleh apa yang Golkar. Role model dan rural party. Nah, Tapi ngomong-ngomong udah ada yang ngikutin belum sih kayaknya? enggak. Dari mana gini? Dulu itu apa yang dibikin sama Golkar, partai lain rata-rata ngikutin gitu kan, bikin. Dulu misalnya zaman Pak Pertanda kan, pertama kali partai politik melakukan konvensi Menggunakan survei. Sampai sekarang itu awal mula itu Iya. survei itu. Dan Golkar itu selalu inovasi Iya. dari Golkar. Keren lah ya. Gitu kan? Nggak salah dong kita di Golkar ya. Oh iya. Harus benar.
Karena Golkar menang, rakyat sejahtera. Oke. Baik. Closing saya minta dari perempuan ke closing ya. Kira-kira Mbak Erna apa sebagai fungsionaris di Partai Golkar dengan segmen perempuan sendiri di sini, harapannya ke depan untuk Partai Golkar apa? Harapan untuk depan ya, sebagai caleg perempuan, profesionalis perempuan, tentunya lebih banyak kader-kader perempuan yang mau menjadi maju lah, saya mau jadi caleg untuk tingkatan dari pusat ataupun sampai kota ya. Saya melihat sekarang ini kan kader-kader perempuan agak kurang nih gitu. Tapi kita memenuhi kuota. Oh iya, tetap kita harus memenuhi kuota 30% perempuan itu kan. Dan kita di Golkar punya KPPG loh. Oh iya, bicara KPPG memang ada, kita punya KPPG tentunya dengan ketua umum kita Ibu Airin ya, yang sangat super saya bilang ya, dicintai rakyat Tangsel, Banten gitu ya, bicara Calon gubernur. Banten ya. Amin. Bicara kota perempuan tentunya saya sangat mengharapkan untuk kader-kader perempuan, ayo mari kita berjuang bersama-sama gitu ya, untuk memenangkan Golkar khususnya ke depan. Kalau bisa sih harus melebihi target yang di ini sama Partai Golkar ya, target 30% itu harus terpenuhi. Semoga juga lebih akan meningkat gitu aja kalau bagi saya sebagai perempuan. Mungkin dengan mungkin kader-kader milenialnya juga harus kita tetap gitu kita ya. kaum milenial siap Harus tampil. kita edukasi juga kan gitu kan. Oh, Golkar nih kan kedepannya tuh bagaimana gitu, dengan adanya Golkar isi tuh saya juga lebih apa ya, mungkin partai di luar, apalagi anak-anak muda sekarang lebih tertarik gitu kan untuk masuk ke Golkar dengan ya itu tadi ada beberapa. Oh, ini yang rekamnya lulusan Golkar Institute nih, Mbak. Oh gitu Iya. ya, oke. Jadi lebih inilah mengenal lah ya, Ya. untuk kader-kader mudanya, kader milenial, ada pendidikan politik di situ gitu ya. Itu mungkin ya saya optimis lah untuk kedepannya Golkar menang gitu. Oh, Amin. amin. Bangun Ci. Saya ada 6 hal yang saya mau Banyak banget. sampaikan ya kan. Apa Yang apa, enam? yang pertama, ntar dulu ini ada 6 hal ya kan. Karena kita bikin acaranya di lantai 6, jadi kita ada 6 Aku hal. jangan karena nomor 6. Oh, bisa jadi. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi yang pertama jelas kenapa harus Golkar? Karena Golkar partai yang cukup hafal betul peta politik yang ada di Indonesia. Kedua, kenapa harus BSN? Karena badan saksi ini adalah badan yang namanya badan itu satu jempol sakit di bawah itu semua badan sakit. Jadi kita harus semuanya sehat. Badan ini harus sehat dan bisa menjadi corong kemenangan Partai Golkar. Yang ketiga jelas ya kita tentu semua Mbak Erna, Bang Dino, Bang Indra, saya berharap ya Golkar ini bukan hanya hadir dalam saat pemilu-pemilu saja, tapi setiap hari hadir. hari lah ya. Karena kita punya BSNPGTPS namanya, yang hari ini kita sudah tanam di setiap TPS dan itu menjadi warga binaan kita sampai tahun-tahun ke depan. Yang keempat ya itu nomornya Golkar. Jadi memang itu 44 gelipat Golkar pilihan yang tepat kan gitu kan. Oke. Yang kelima tentu kita ingat Golkar ini adalah pengawal Pancasila. Ya. 5 Pancasila ini adalah dikawal Golkar terus menerus, dan yang keenam jangan lupa Sanusi nomor 6. Itu benernya itu. Bener kan saya? Terima kasih. Saya udah menduga jangan-jangan nih. Panggil. Oke. Saudara-saudara Golkar yang kami cintai, yang kami banggakan, 4 hal yang harus kita ingat untuk saksi. Saksi harus hebat, kuat, militan, dan kerja maksimal. Karena saksi adalah merupakan tulang punggung pendekar-pendekar yang akan menjaga pemilih, jaga TPS, dan jaga suara Golkar nantinya di 2024. Golkar menang, rakyat sejahtera. Sekali lagi, Golkar menang, rakyat sejahtera. Siap. Betul. Oke. Sahabat Golkar, itu tadi bincang-bincang kami di sela-sela acara
training of trainer Badan Saksi Nasional Partai Golkar di tanggal hari ini 14 September ya. September. Ya, di Hotel Tradisi Tangerang. Tangerang Selatan. Ini batch pertama sebenarnya. Mungkin nanti berikutnya akan kita lanjutkan di tempat yang lain dengan mungkin langsungnya juga berbeda. Kebetulan hari ini kita pesertanya dari DKI dan Banten, maka langsungnya pun teman-teman dari wilayah ini, dari DKI ya, Ino dari Banten, Sanusi. dan Oke, sahabat Golkar, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.